melainkan memutilasi kedua anaknya terlebih dahulu. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini gue akan membawakan satu kasus. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang viral, berita-berita yang mengerikan, kalian harus banget untuk subscribe channel ini guys. Kalian pernah ada yang dengar kasus ini? Kasus Petrus Bachus, polisi yang mutilasi anak-anaknya. Salah satu mantan anggota Satintel Polres Melawi tega membacok leher kedua anaknya yang masih balita, lalu memutilasinya secara membabi buta. Tapi hakim pengadilan memvonisnya bebas. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Dia terlahir dari 9 bersaudara. Petrus Bachus adalah yang paling cerdas dari semua anggota saudaranya. Dia langganan berprestasi di sekolah dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Pada tahun 2007, dia mencoba untuk mendaftar polisi dan dia lulus dengan sangat memuaskan. Malah dia disebut mendapat nilai tertinggi, guys. Lalu, pada bulan Januari tahun 2016, Bachus naik pangkat menjadi brigadir. Saat itu dia sudah menikah dengan Windri Hairin Yanti, wanita asal Banyuwangi. Dari perkawinannya lahirlah si Febian yang masih berumur 4 tahun dan Amora yang masih berumur 3 tahun. Anak-anak itu tampak manis dan sangat pintar. Namun, rumah tangga Bachus dan Windri tidak semanis yang terlihat. Mereka ini sering cekcok guys. Kata Windri, suaminya ini sangat-sangat temperamental. Singkat cerita, saat Windri sedang masak, dia mendengar celoteh Amora yang masih polos. Katanya mama mau dibunuh sama bapak. Bingung lah nih si Windri. Kata siapa Amora? Windri nanya gitu kan. Kata bapak bilang sama Amora. Kaget lah dia. Kaget lah si Windri ini pas denger anaknya bilang gitu ya kan. Ucapan Amora saat itu rupanya diaminin oleh kakaknya Febian yang berumur 4 tahun. Yang mengatakan hal yang sama seperti Amora. Suatu hari saat Febian sedang duduk di atas motor, bocah sulung itu berkata pada mamanya, bilang gini dia. Kalau bapak bunuh kita akan mati dan dikubur seperti kakek ya. Windri tak begitu menghiraukan celoteh Febian. Dia cuma bilang gini, "Hus, jangan ngomong begitu." Celakanya, kata-kata itu segera terbukti meskipun wanita itu tidak sampai terbunuh. Pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2016, dini hari sekitar jam 12 malam, Windri yang sedang tidur sendiri di kamarnya mendadak terbangun. Mungkin ini firasat ya guys. Dia kemudian melihat Bachus mendatanginya. Lelaki itu menenteng parang dan mengenakan sweater berwarna abu-abu. Karena hatinya merasa tidak enak, Windri bertanya, "Kau mau bunuh saya?" Terus si Bachus ini bilang gini sama si Windri, "Iya, saya mau bunuh kau," katanya. "Tunggu, saya mau tengok anak-anak dulu." Maksud dia tuh, kalau misalkan emang lu mau bunuh gue mau untuk yang terakhir kalinya lah gitu, ngelihat anak-anak gue gitu maksudnya kan. Lalu Windri mendatangi kamar anaknya. Ucapan Bachus bukan gertakan guys. Kamar itu penuh dengan darah. Febian dan Amora sudah benar-benar tewas. Kedua kaki pun terpisah dari badan anak-anak itu. Tak lama setelah itu, dia berbalik badan lalu memeluk Bachus dan bertanya, "Kamu sadar gak Pah melakukan ini?" Dengan mata yang sudah kosong dan ucapan yang benar-benar kekeh, "Saya sadar telah melakukan ini. Saya sadar telah memutilasi mereka." Pas suaminya bilang gitu, si Windri bingung. Kok mereka nggak nangis? Kok mereka nggak minta tolong? Mereka pasrah dek pas aku mau memutilasi mereka. Mereka benar-benar pasrah. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh kamu memutilasi mereka? Tuhan Yesus yang menyuruhnya. Kenapa lu bawa Tuhan lu? Bachus tidak berhenti di situ. Selanjutnya sudah jelas akan bagaimana Windri giliran yang dibunuh. Dia dengan enteng berkata, "Mandilah kau dek, atau aku yang mandikan biar bersih dan suci." Wow.
Tidak terukur lagi seberapa ketakutan yang dihadapi Winry pada saat itu. Akan tetapi dia masih punya akal. Dia minta izin dulu lah, ingin minum katanya. Aku mau minum dulu. Suaminya membolehkanlah si Winry untuk minum. Terus si Winry nanya, ini aku minumnya ambil sendiri atau diambilkan? Ya Bakus bilang biar aku aja yang ambilin katanya. Wah kesempatan kan? Lalu Bakus selanjutnya berjalan ke kamar anak-anaknya yang telah tewas untuk mengambilkan air minum untuk istrinya Winry. Di saat itulah Winry kabur terburu-buru. Bakus sadar dirinya telah dibohongi oleh istrinya, tetapi dia sudah kalah langkah karena pada saat itu si Winry udah sangat jauh guys. Winry sambil lari-lari kan dia datanglah ke rumah Kasat Intelkam Ahmad Kamiluddin. Namun pintunya tidak langsung dibukakan pada saat itu. Dia lari lagi lah ke rumah yang lain. Beruntunglah si Winry ini guys, ada anggota yang lain yaitu Sukadi yang bergegas menolongnya. Sedangkan Bakus tidak punya pilihan lagi. Saat itu juga dia mengakui perbuatannya sekaligus menyerahkan dirinya ke kantor polisi guys. Peristiwa ini sempat menggemparkan masyarakat Melawi bahkan Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi di komplek asrama polisi. Bupati bahkan Kapolda Kalimantan Barat sampai turun ke lokasi kejadian. Apa motif Bakus menghabisi anak-anaknya? Mengingat ini adalah pembunuhan yang begitu sadis, pasti ada motif luar biasa di balik itu. Penyidik awalnya agak sulit mengorek informasi dari pelaku, terutama karena Bakus menunjukkan gejala mental yang tidak stabil. Bakus disebut kadang tertawa sendiri di kamar tahanan. Bicaranya sangat ngaur dan mengklaim bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah perintah dari Tuhan Yesus. Polisi juga menemukan kertas berisi tulisan tangan pelaku di TKP. Tulisan itu isinya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dugaan kejiwaan Bakus terganggu muncul tak lama setelah dia masuk ke dalam penjara. Dia bukan anggota yang bermasalah, kinerjanya bagus, bahkan pernah menjadi pengawal salah satu calon bupati dalam pilkada Melawi pada tahun 2015. Dia pernah sehari tidak hadir dari tugas dengan alasan yang dapat dimaklumi pada saat itu. Kehidupan pribadinya juga tidak terlalu gimana-gimana guys. Meskipun dia disebut temperamental, tidak ada catatan dia pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Penyelidikan, rekonstruksi, dan persidangan kemudian menguak fakta lebih dalam. Awal mula kejadian sejak tanggal 23 Februari tahun 2016. Saat itu Bakus meminta tolong kepada anggota kepolisian yang di bawahnya yang bernama Darman Saputra agar dibelikan parang dan arit untuk membersihkan halaman. Tanpa curiga, Dharma memenuhi permintaan Bakus. Tidak hanya minta tolong dibelikan parang dan arit pada saat itu, Bakus juga mengajak Dharma membersihkan halamannya. Namun Dharma menolak karena saat itu dia harus bertugas. Pada malam hari, beberapa saat sebelum pembunuhan, Bakus mengajak dua korban ke rumah Kasat Intelkam Ahmad Kamiluddin. Namun yang bersangkutan sudah tidur pada saat itu. Tidak diketahui secara pasti apa maksud pelaku mengunjungi rumah Ahmad. Karena Kasat Intelkam Ahmad Kamiluddin tidak membukakan pintu pada saat itu, akhirnya Bakus pulang bersama anak-anaknya. Dia pun segera memandikan Febian dan Amora. Setelah memandikan, kedua anaknya dikumpulkan di dalam kamar. Bakus menyuruh kedua anaknya Febian dan Amora tengkurap di atas kasur. Posisi keduanya berdempetan. Selanjutnya, dengan parang yang sudah disiapkan, Bakus membacok leher Febian terlebih dahulu. Amora yang melihat kakaknya Febian hanya meringis ketakutan. Namun Bakus tidak peduli dengan tangisannya. Setelah membacok Febian, dia langsung membacok leher Amora tanpa merasa kasihan. Padahal saat itu dia melihat Amora sudah menangis, tapi dia tidak peduli sama sekali guys. Bakus tidak langsung menemui istrinya pada malam itu, melainkan memutilasi kedua anaknya terlebih dahulu. Kedua tangan dipotong di atas siku, dan kedua kaki dipotong di atas lutut. Tidak hanya memutilasi kaki dan tangan korban, Bakus juga melukai bagian tubuh yang lainnya. Setelah memutilasi kedua korban, Bakus pergi ke dapur untuk mengasah parangnya. Selanjutnya, dia pergi ke kamar dengan maksud untuk membunuh Winry, istrinya, yang pada saat itu ada di kamarnya. Ditemukan potongan-potongan kayu, daun kering, dan ranting di halaman rumahnya yang sebenarnya dia akan gunakan untuk membakar jasad kedua anaknya, termasuk istrinya Winry jika dia terbunuh, dan membakar dirinya sendiri. Hasil visum biodekes Polda Kalimantan Barat menunjukkan kedua korban meninggal karena luka bacok yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah, otot, persyarafan belakang, dan terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak. Visum juga menunjukkan luka bacok di bagian pipi, luka bacok di bagian dada, luka bacok di bagian punggung, dan sejumlah luka bacok dan memar di tempat lainnya. Artinya, perusakan tubuh para korban dilakukan setelah mereka sudah tidak bernyawa.
Bakus di persidangan mengatakan tidak bisa mengingat perbuatannya, akan tetapi di waktu sebelumnya dia pernah bicara kepada salah satu seorang saksi bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang dimaksud menyelesaikan tugasnya adalah membunuh anak-anaknya. Saat itu Bakus dianggap pura-pura gila, guys. Selama persidangan, jaksa penuntut dan juga saksi Windri mengelak kalau kejiwaan Bakus kacau. Dia dianggap baik-baik saja, pikirannya waras, bisa naik motor kemana-mana. Dia juga mampu bertugas seperti biasa. Apa mungkin seseorang bisa tiba-tiba gila? Penuntut bahkan menyatakan bahwa selama masa persidangan, pelaku dan saksi Windri melakukan komunikasi dengan sangat baik. Diduga juga keadaan Bakus di dalam tahanan cukup baik dan dia dapat berinteraksi dengan orang lain seperti manusia normal pada umumnya. Hanya saja hasil pemeriksaan psikologi menyatakan pelaku mengidap gangguan skizofrenia akut. Dalam situasi tertentu, sikapnya tidak dapat ditebak. Terdakwa bisa mengalami delusi atau halusinasi, yaitu tidak mampu mengenali realitas sebagaimana mestinya. Namun, secara batin terdakwa Bakus seperti manusia normal pada umumnya. Tentu saja ini menjadi pukulan telak untuk jaksa penuntut yang menuntut Bakus dengan dakwaan seumur hidup. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 1 Desember tahun 2016 memutus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Selain itu, hakim memerintahkan Bakus ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkok selama 1 tahun. Jaksa penuntut mengajukan banding atas putusan tersebut. Kemudian Pengadilan Tinggi Pontianak mengoreksi masa penempatan terdakwa dari 1 tahun menjadi sampai sembuh seperti sedia kala. Jadi intinya di sini si Bakus tidak ditahan ya guys, dia hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video-video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Bantu juga untuk komen and share-nya ya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.